Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Kita jumpa lagi. Belum bosen kan? Belum. Masa? Iya. Hebat penonton. Ada yang komen soalnya penonton cuma 4 orang ya. Tapi suaranya kok rame bener kayak sound horek. Bisa disewa. Beneran lu cuma 4 orang ini ya. Coba tes suaranya. Gak sia-sia dibayar bulanan. Dibayar kantor. Kalau gue yang bayar ya gue cicil loh. Langsung aja kita mulai di Midnight Live. Berita utama malam ini kita akan bahas soal naturalisasi pemain sepak bola yang niatnya buat cetak prestasi tapi malah jadi sensasi, bikin frustasi, ujung-ujungnya kena sanksi. Penyebabnya bukan karena salah strategi tapi dokumen pemain diduga dimanipulasi. Ujung-ujungnya pemain diskors, turun lapangan, timnya didenda dan terancam dapat hukuman tambahan. Kalau penonton kan jam kerja tambahan. Jadi ceritanya begini ceritanya. Tahun ini Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM punya proyek ambisius tingkat dewa namanya proyek naturalisasi alias impor pemain siap saji. Tapi berujung dapat sanksi karena nggak sesuai regulasi FIFA dan diduga ada manipulasi. Ya Malaysia ini niatnya mulia, mau bikin harimau Malaya jadi galak kayak singa Afrika. Wow. Tapi malah jadi kucing Anggora. Diem makan molor ngeong. Gimana tadi ngeongnya? Tambah lagi ngakak. Itu mah penonton. Dia molor ngakak ngutang. Pada 26 September lalu FIFA resmi menjatuhkan sanksi untuk timnas Malaysia setelah menemukan adanya pelanggaran serius dalam proses tersebut. FAM dinyatakan bersalah melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA karena terbukti memalsukan serta memanipulasi dokumen 7 pemain naturalisasi. Kalau di cerita dongeng ada 7 kurcaci jagain putri salju. Nah kalau di Malaysia ada 7 pemain impor terlibat dokumen palsu. Ketujuhnya adalah Gabriel Palmeiro, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, John Irazabal, dan Hector Hevel. Semua berawal dari kiprah Malaysia yang makin loyo di kawasan ASEAN. Timnya udah kayak mie instan kelamaan direbus. Ya. Gimana tuh? Ngembang lodoh lembek. Hingga akhir tahun lalu netizen Malaysia mendorong FAM untuk mencari dan menaturalisasi pemain keturunan kayak yang dilakuin timnas Indonesia. Malaysia udah kayak temen tongkrongan FOMO. So ikut-ikutan tren jadi pelari culture tapi beli sepatu KW. Mana bayar joki Strava lagi. Bukannya banjir pujian malah jadi bahan ejekan. Sejumlah nama beken diklaim mempunyai darah Malaysia mulai dari gelandang Fulham, Emil Smith Rowe, lalu mantan kapten Burnley, Josh Brownhill, hingga bintang Everton, Kiernan Dewsbury Hall. Tapi sialnya seluruh pemain yang disebutin itu nggak terdeteksi punya asal-usul keturunan Malaysia. Jadinya asbun, asal nyebut doang. Udah kayak temen toksik ngaku-ngaku bestinya artis top. Taunya cuma pernah foto bareng doang. Dicek di IG nggak di fallback. Di DM malah diblok sama artisnya. Balik lagi, dorongan naturalisasi berlanjut. Pada awal Januari 2025, Tunku Ismail Idris, bos Johor Darul Tazim, yang juga mantan presiden FAM, menemukan 6 hingga 7 pemain yang disebut-sebut berdarah Malaysia.
Dia minta pemerintah Malaysia memproses naturalisasi para pemain itu biar bisa membela Malaysia di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Dan pada akhir Januari 2025, FAM mengabarkan kalau 4 pemain lagi proses naturalisasi dan beberapa pemain lainnya tengah melengkapi dokumen administrasi. Tapi siapa aja pemain yang dimaksud gak diungkapkan sejak awal. Januari diminta, akhir Januari udah diproses. Cepet banget. Terus naturalisasi pemain tapi gak diumumin siapa. Udah kayak check out mystery box labubu di Keranjang Kuning. Malam bayar, pagi udah diantar. Pas dibuka isinya bukan labubu, tapi labuluk. Lalu pada awal Maret 2025, drama proyek naturalisasi pemain Malaysia nyaris kolaps setelah DPR Malaysia mengingatkan kalau proses naturalisasi harus sesuai aturan pemerintah. Salah satunya pemain yang akan dinaturalisasi wajib bermain di Liga Malaysia minimal 5 tahun berturut-turut sejak usia 18 tahun. Dan belum pernah memperkuat timnas senior negara lain. Ibaratnya DPR Malaysia itu udah kasih warning. Kalau syarat naturalisasi itu nggak segampang cari jodoh di Tinder. Kayak penonton nih. Tinggal swipe kanan, swipe kiri. Langsung ketemu. Pas ketemu mukanya kok beda nih. Di aplikasi mirip Selena Gomez. Pas ketemu kok kayak Mika Mas. Pengen ngerauk bawahnya. Syarat naturalisasi itu kayak syarat dari calon mertua. Bibit harus jelas, track record nggak boleh bohong. Jangan ngaku perjaka padahal udah nikah. Meski sudah diingetin, proyek naturalisasi Malaysia tetap gaspol. Dan pada pertengahan Maret 2025, FAM akhirnya menaturalisasi gelandang kelahiran Portugal Hector Hevel. Lalu disusul bek kelahiran Spanyol Gabriel Palmero. FAM ini ibarat anak ngeyel minta pacaran. Udah dikasih tahu DPR Malaysia jangan pacaran sama yang gak jelas. FAM lanjut aja. Ini jelas kok bibitnya, bule lagi. Bule kan kakinya keker, ya. Hidungnya bidang, ya. Besar, jarinya besar. DPR Malaysia akhirnya diem aja kayak ortu pasrah. Aku rapopole asal kowe tresno. Hingga akhirnya pada periode Mei hingga Juni 2025, satu persatu pemain naturalisasi berdatangan memperkuat Harimau Malaya. Ada striker kelahiran Argentina Rodrigo Holgado, lalu bek kelahiran Argentina Facundo Garces, kemudian bek kelahiran Spanyol John Irazabal, lanjut lagi winger kelahiran Argentina Imanol Machuca, dan penyerang kelahiran Brazil João Figueiredo. Dan pada 10 Juni 2025 ketujuh pemain itu akhirnya tampil dalam laga kualifikasi Piala Asia Grup F. Saat itu tim Harimau Malaya berpesta 4 gol tanpa balas atas Vietnam. Dua pemain naturalisasinya, Figueiredo dan Holgado, turut mencetak gol. Seolah nggak puas, pada pertengahan Juni 2025, media Malaysia, Harian Metro, mengklaim bahwa 6 hingga 10 pemain grade A sedang dipertimbangkan untuk dinaturalisasi lagi. Tapi sampai sekarang realisasinya nihil. Udah kayak penonton. Abis gajian laganya kayak sultan. Scroll-scroll cari barang semua etalase dibukain. Masukin keranjang. Giliran bayar bingung cari pinjol. Yang ada keranjangnya jebol. Ternyata saldonya 0. Gitu-gitu aja terus lah ya. Bukan COD ini mah, COT, cot bacot. Lanjut lagi. Di tengah euforia kemenangan atas Vietnam, muncul isu tidak sedap tentang dugaan naturalisasi ilegal. Hal ini dipicu oleh minimnya histori diaspora Malaysia di Argentina, Brazil, dan Spanyol. Ibaratnya lo jarang nongkrong ke warung, sekalinya nongkrong langsung ngopi, ambil rokok, makan gorengan tapi ngutang. Yang jaga warung ngegas lah. Siapa lu?
Nongkrong nggak pernah, minta kasbon. Tuh kopi muntahin lagi dah. Menanggapi hal itu, Johari Ayub yang saat itu masih menjabat Presiden FAM memastikan bahwa seluruh pemain naturalisasi Malaysia telah diverifikasi sesuai arahan FIFA. Yakin sesuai arahan. Kalau sesuai arahan harusnya nggak masalah dong. Jangan-jangan cuma ngaku sesuai arahan. Tapi prakteknya salah arah. Kayak gebetan udah dibilangin kalau mau pegang bagian atas jangan pegang bagian bawah. Ternyata tetap aja bagian bawah yang dipegang kan bahaya. Itu setrikaan masa lo pegang bawahnya kan panas. Iya. Iyalah setrikaan apa lagi? Hingga pada pertengahan Agustus 2025 Facundo Garces membuat blunder. Bek Alaves di La Liga itu keceplosan saat diwawancara oleh media Spanyol El Correo. Dia mengaku darah Malaysianya berasal dari kakek buyut. Padahal batas maksimal keturunan pemain naturalisasi sesuai aturan FIFA mentok di kakek atau nenek. Kebablasan ya. Sekarang aja lo bilang darah Malaysia lo dari Adam dan Hawa. Kejauhan ya. Akhirnya Garces bikin klarifikasi, dia bilang itu cuma kesalahan transkrip. Dia bilang kalau dia keturunan Malaysia dari akar kakek neneknya. Ya template ya. Situ pemain bola apa pejabat? Tahu nggak bedanya pemain bola sama pejabat? Kalau pemain bola jago giring bola. Kalau pejabat jago giring opini. Pejabat Malaysia maksudnya. Kalau pejabat Indonesia kan Dan pada Jumat 26 September akhirnya FIFA resmi kasih hukuman untuk FAM. Hukuman itu berdasarkan gugatan yang berisikan tentang eligibilitas atau kelayakan para pemain naturalisasi Malaysia tersebut. FIFA dalam keterangan tertulis bilang setelah diproses dan semua bukti sudah dievaluasi oleh komite disiplin, FIFA memutuskan menjatuhkan sanksi. FIFA juga bilang keputusan ini tetap dapat diajukan banding ke komite banding FIFA. Ya gini nih kalau udah diingetin tapi ngeyel terus. Kayak temen udah dibilangin jangan pacaran sama orang gak jelas. Dia masih ngeyel. Gak apa-apa dia cakep jomblo. Ujung-ujungnya nyaman di awal doang. Diajak jalan sekali ketahuan kalau udah duda anaknya 5. Mana anaknya 5 sulung semua lagi. FAM akhirnya dijatuhi denda oleh FIFA sebesar 350.000 franc Swiss atau setara dengan 7,3 miliar rupiah. Sementara ketujuh pemain itu dilarang bermain selama setahun plus denda 2.000 franc Swiss setara 41 juta rupiah. Ya udah kayak bocah pengen cepet kaya tapi caranya salah. Punya duit dikit langsung depo judol. Bukannya dapat jackpot saldonya kesedot. Menanggapi putusan itu, Presiden FAM saat ini Datuk Wira Moh Yusof Haji Mahdi memastikan akan menempuh jalur banding dan menggunakan semua langkah hukum untuk melindungi kepentingan pemain serta tim nasional, sekaligus menekankan bahwa FAM terus bekerja sama dengan pemerintah Malaysia dan seluruh pemangku kepentingan agar proses berjalan transparan, adil dan sesuai semangat sportivitas. Ya, sebagai tetangga yang baik kita mendukung upaya Malaysia biar bisa ikut main bola lagi. Kan kalau Malaysia nggak bisa ikut, ntar nggak ada yang dicengin. Harimau mana ya? Tapi penderitaan sepak bola Malaysia akibat skandal pemalsuan dokumen bakal panjang. Nggak cuma sanksi berat dari FIFA, potensi sanksi dari AFC juga menghantui sepak bola Malaysia. Sekjen AFC Datuk Winsor John bilang saat ini AFC sedang memantau menunggu putusan akhir dari FIFA. Ini sinyal bahaya karena kalau melihat rekam jejak AFC dalam menangani kasus serupa, AFC jelas sangat menjunjung tinggi prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk pemalsuan dokumen dan berpotensi menjatuhkan hukuman tambahan.
Makanya dokumen itu harus asli, jangan palsu. Bahkan hukuman yang lebih berat seperti diskualifikasi. Bukan lagi hal yang mustahil terjadi. Contohnya pada 2017 lalu saat Timor Leste didiskualifikasi dari kualifikasi Piala Asia 2023 karena ketahuan memalsukan akte kelahiran beberapa pemain kelahiran Brazil yang dinaturalisasi. Tuh ada contohnya. Lagian Malaysia nekat, negara jajahan Inggris kok tiba-tiba naturalisasi orang Spanyol sama Amerika Latin. Jauh ya. Kan jadi curiga. Ibarat dari lahir diajarin masak nasi lemak, tiba-tiba sosokan masak taco. Ujung-ujungnya jadi sayur lodeh. Favoritku itu. Kalau favoritmu, terserah lodeh. Dan AFC juga bilang kalau banding Malaysia ditolak dan pemalsuan dokumen terbukti benar, maka hasil kemenangan dari pertandingan resmi dengan menurunkan para pemain yang dipermasalahkan bisa dibatalkan. Sejauh ini Malaysia sudah memainkan 2 pertandingan resmi dengan menurunkan para pemain yang dipermasalahkan. Kedua laga itu adalah kemenangan 2-0 atas Nepal dan 4-0 atas Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Lucunya setelah kena sanksi dari FIFA, banyak pihak di Malaysia bukannya introspeksi diri, tapi mereka justru sibuk mencari kambing hitam. Kalau cari harimau nggak ketemu, ya. Soalnya kan udah jadi harimau Malaya. Bahkan gak sedikit orang Malaysia yang menuduh Indonesia, khususnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengintervensi FIFA. Erick Thohir diseret-seret. Cuma karena dinilai punya kedekatan dengan orang nomor 1 di FIFA, Gianni Infantino. Netizen Malaysia ini udah ibarat geng toksik di kantor. Nggak bisa tuh lihat kita ngobrol sama bos. Bayangin cuma ngobrol langsung jadi gibahan antek-antek atasan. Hei antek-antek atasan. Padahal gue lagi dimarahin. Emang dasar walang sangit. Mirisnya nggak cuma warga dan netizen Malaysia doang yang nyinyir. Putra mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim bahkan juga terang-terangan menyenggol Indonesia. Lewat sebuah postingan melalui akun X, Tunku Ismail selain menampilkan screenshot artikel mengenai standar ganda FIFA terhadap Israel, dia juga menampilkan foto Erick Thohir bersama Gianni Infantino dan artikel dari media Malaysia bernama SBWTF berjudul "Hukuman kepada FAM, bukti dui standar FIFA." Karena kalau dui fungsi beda lagi ya. Penonton tuh. Dui fungsinya selain tukang ngeluh, tukang ngakak. Ngeluh lagi ya. Lembur terus. Dalam artikel itu diklaim bahwa ada campur tangan ketum PSSI Erick Thohir dalam hukuman FIFA untuk Malaysia. Gak pakai lama postingan Ismail langsung banjir komentar netizen Indonesia dan akhirnya postingan itu dihapus pada Sabtu 27 September. Netizen Indonesia dilawan. Bukannya tenar malah jadi bulan-bulanan. Kalau tahun-tahunan kan gaji penonton nggak naik-naik. Aman kan bos? Menanggapi tudingan gak masuk akal dan gak bertanggung jawab dari warga dan netizen Malaysia, Ketum PSSI Erick Thohir akhirnya menjelaskan hanya fokus bahas sepak bola Indonesia dan Indonesia gak akan pernah ikut cawe-cawe dengan urusan negara lain. By the way, anyway, busway, ngapain juga Indonesia ngurusin Malaysia? Indonesia lagi sibuk siap-siap buat putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, bos. Emangnya Malaysia udah gak lolos kena sanksi FIFA terancam hukuman AFC? Ibarat pepatah udah jatuh nyusruk ketiban lisa, ketiban tangga maksudnya. Ketiban tangga, maksudnya. Udah jatuh ketiban tangga. Skandal pemalsuan dokumen pemain naturalisasi di Malaysia tentu sangat memalukan bagi sebuah federasi sepak bola besar di Asia Tenggara. Alih-alih bercermin dan berbenah, banyak orang di Malaysia justru sibuk menyalahkan dan menuding Indonesia. Padahal menyeret nama Indonesia dalam kekacauan internal hanya membuat masalah tambah komplikasi, bukan solusi.
Dan kasus ini tentu jadi pengingat keras bahwa proses naturalisasi nggak bisa asal-asalan. Kayak ngasih makan anak nggak bisa asal-asalan. Yang ada bisa keracunan tuh anaknya kan. Bisa aja saya. Naturalisasi bukan sekedar mengganti paspor dan menyanyikan lagu kebangsaan, tapi ada aturan, syarat, dan prinsip yang harus dijalankan. Catat, sepak bola adalah olahraga yang hidup dari nilai sportivitas, fair play, dan etika. Dan jika nilai-nilai itu dikorupsi, setinggi apapun mimpi yang dibangun akhirnya bakal ambruk. Jangan bangga kalau pakai cara curang hanya demi meraih juara, karena aib dan hukuman yang bakal dicatat sejarah. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan bintang tamu kita hari ini, Podcast Ancur. Kita akan nantikan keseruannya sesaat lagi. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Tumben penontonnya ada 5 orang. Biasanya cuma 2 atau 3 orang. Kompak ya? Nih, ada tombolnya soal di meja saya nih. Coba saya pencet nih. Podcast Ancur di Midnight Live. Apa kabar Dika, Dias, dan juga Patra? Baik. Podcast Ancur nih awalnya dari mana sih terbentuk Podcast Ancur? Siapa yang bisa jelasin? Podcast Ancur awalnya itu bukan podcast Ancur, tapi podcast Belum ada. Iya. Belum ada. Udah 2 tahun kan? Udah 2 tahun. Podcast Ancur udah tahun ke-6. Oh, tahun ke-6. Tahun ke-6. Oh. Udah 6 tahun kita. Lama juga ya? Lama. Makanya awalnya Patra, gue dan ada satu mantan personil kita bikin bertiga. Kita bikin pengen ngobrol-ngobrol yuk, nongkrong yuk, jadiin podcast. Kebetulan kita pernah siaran bareng di radio. Iya. Akhirnya tren podcast lagi mulai baru mau naik gitu, terus kayak kita bikin juga deh, karena teman-teman siaran radio yang lain tuh teman-teman kita pada bikin juga kan. Yes. Terus yaudah kita bikin awalnya bertiga. Nah setelah 6 bulan jalan kita ngajakin Dika. Jadi Kurang sempet satu deh, jadi ada pelengkap. Jadi gue ini anak bontot paling tua. Nah, ayo gimana tuh? Anak bontot tapi paling tua. Gimana? Tapi beban gak buat lo? Iyalah. Harusnya enggak dong. Enggak lah, gitu dong. Iya. Tapi kan juga memang dari waktu itu udah kenal ya? kenal jadinya. Diajakin karena kenal juga. Ya udah ayo aja lah. Tapi yang bikin menarik adalah Ancur tuh bukan Ancur kayak Ancur enggak, tapi Ancur tuh Anda curhat. Oh, singkatan. Iya. Akronim. Sebenarnya kita mindahin konsep siaran radio ke Podcast. aja. Jadi Oke. pendengar bisa curhat, ngirim voice note, datang ke studio kita. Iya, betul. Cerita tentang apa yang mau dicurhatin ke kita. Jadi tetap bisa 2 arah podcast tuh ternyata. Betul. Tapi ada bintang tamunya. Ada interaksi sama pendengar Iya. kayak gitu. Sebenarnya konsep kayak radio, cuman nggak akan ditegur KPI aja, itu aja bedanya. Iya. Nah, itu maksudnya komunitas pencinta ibu ya. Nah, iya, itu benar. Betul. Sama komunitas pecinta ikan. Itu ada 2 komunitas. Iya, masuk ya. 2 komunitas. Satu lagi Patra apa? Komisi Penyiaran Indonesia. Lurus. Kirain nyapuin juga. Nggak nyapu, Nggak disedot nyapu, sama dia. Tapi emang karena basicnya penyiar radio, jadi gampang aja ngebelenya ya Dik ya. Iya. Lebih mungkin kalau dibilang lebih mudah karena terbiasa aja kali ya. Karena kita udah terbiasa siaran, jadi udah tahu gimana broadcast, cara berbroadcast. Karena kan basicnya sebenarnya sama announcing juga kan. Announcing skillnya punya.
Jadi udah pada ngerti, jadi udah santai, nggak ada tabrakan. Biasanya kan yang paling masalah dari podcast, tabrakan semua. Ya, gimana Nah, itu contoh. Nah, itu tuh sering kita lakukan. Nentuin tema last minute apa langsung aja ngobrol? Langsung. Gimana? Jadi formula kita kan ngeteknya itu seminggu sekali. Nah, kita mengebawanya adalah seminggu sekali tuh kalau nongkrong kan pasti ada yang pengen diceritain kan. Iya, iya. Nah, jadi kadang kita nggak nyiapin tema, tapi apa yang mau kita ceritain di kehidupan kita di luar selain ketemu. Jadi pas ketemu saling cerita aja udah. Jadi ngalir aja ya? Ngalir Apa aja. Ya? Lu nggak ada kendala apapun gitu? Sejauh ini sih nggak ada ya. Sebenarnya si podcast ini adalah topeng untuk izin istri lebih gampang nongkrong aja. Iya. Kan kalau kita mau nongkrong nih sama teman-teman, ngapain nongkrong gitu. Sekarang kan kalau mau take podcast nih sama teman-teman, sebenarnya kita nongkrong aja, cuman bedanya direkam. Betul. Beda dikit lah sama yang nonton kan. Bilangnya kerja padahal nonton. Kalau lo enak ada buktinya, ini nggak ada buktinya. Harus ada foto belakang kan? Oh gitu ya, jadi bisa nongkrong terus. Iya, sama makanya kita teman-teman. nge-tag seminggu sekali tuh vibe-nya vibe nongkrong Vibe aja nongkrong. sebenarnya, Oke. nongkrong sama teman-teman aja. Yang pasti kan bikin podcast, udah izin sama keluarga, pengen nongkrong sama teman, kerja juga bikin podcast, harus ada penghasilan dong. Iya. Pada akhirnya, Nah, dulu alhamdulillah. awal-awal gimana? Masih ini nggak? Masih cukup mengkhawatirkan nggak Iya, waktu iya. awal-awal membangun podcast ini atau seperti apa? Awal-awal mengkhawatirkan sih nggak sampai mengkhawatirkan gimana, tapi kita tuh dulu nomaden gitu tempatnya, nyari kafe yang kosong, kita ngetek di situ. Terus ada satpam lari. Iya. Enggak dong. satpam. Beda itu ya. Beda ya. Itu tempat gue nongkrong dulu, enggak maksudnya. Dari alat juga dulu, alat patungan, beli Alat yang murah patungan. dulu. Oke. Lama-lama kan industrinya juga makin menarik dan makin seru kan. Iya, Banyak iya, iya. pemainnya, podcaster makin banyak. Ada kepercayaan brand gitu. Untuk awalnya ada yang semi barter, ada yang akhirnya beriklan ke kita. Oh jadi pertama dibayar itu pakai barter? Iya, ada Oh, iya. produk jam tangan waktu itu pertama kali barter. Ya. Iya, jam tangan 2, jam dinding 6. Kenapa banyakan jam dinding? Gede banget, banyak jam Yang dinding. dibahas jam tangannya atau enggak? Iya, bahasnya jam tangannya. Bahas jam Oke. tangannya, jadi kita nggak dibayar pakai uang tapi dikasih jamnya. Tapi Awal-awal tuh ya. awal-awal lama-kelamaan kan industri juga makin naik, pemainnya makin banyak, jadi makin banyak kepercayaan dari brand gitu. Momentumnya sih pas pandemi ya. Kayaknya orang-orang Oh, kan iya lagi benar. pada nggak kemana-mana Iya, gitu-gitu. Terus kayaknya emang si industri podcast sendiri mulai naiknya pas pandemi sih. Kita sih beruntung udah jalan sebelum pandemi saat itu. Oke. Gitu. Nah kalau teman-teman lihat sendiri persaingan antar podcast itu seperti apa? Wah saat ini? gila, kejam banget. Gak ada ya. Gak ada. Orang kita tuh guyup, saling bareng-bareng bantu. Karena kalau kita tuh selalu yakin nggak ada yang hanya ngefans dari satu podcast. Iya. Mereka tuh bisa ngedengerin banyak podcast tanpa harus memilih, gue yang ini aja deh, gue yang ini aja gitu. Jadi Oke. secara persaingan cukup lumayan sehat sih. Bahkan Iya. kita juga kadang-kadang saling bantu malah. Cross bareng-bareng, podcast satu, misalnya podcast Hancur sama podcast Minggu bikin Bareng, event, kolaborasi. gitu-gitu. Karena kalau dalam persaingan belum bisa bersaing juga karena masih sedikit podcast. Iya itu. Oh iya, Industrinya masa sih? masih dikit gitu. Kalau diukur Hitung. dengan jumlah Indonesia yang sangat Apa nih? Apa nih kegedean mas? Mas out frame, mas out frame. Salahnya hilang. Jangan kelihatan banget jarang syutingnya. sorry ya. Nggak tahu framing. Iya. Bisa aja gue. Iya, salah aja lu. Oh iya. Lucu banget ya gue. Jadi kayak masih belum terlalu sebegitu banyaknya dibanding dengan negara-negara lain kayak Amerika, Australia, podcast-podcast gitu, Eropa gitu. Indonesia masih belum terlalu banyak, jadi belum gitu bersaing kayak Betul. food court. Kalau makin gede kan makin banyak yang datang. Iya. Itu. Dan masih Jakarta sentris sih. Iya. harus diakui sih. Yang mungkin kalau ngomongin skupnya Indonesia masih pusatnya banyak Jakarta banget. Kita sih pengennya si podcast ini juga ada di daerah-daerah lain di Indonesia lah. Iya, kayak gitu. Ya memang tantangannya membangun ekosistem podcast Iya, itu ya. betul. Harus terus dijaga. Karena itu butuh kolaborasi. Jangan gontok-gontokan. Persaingan semakin ketat. Job fair semakin makin ya begitulah ya. Lucu nggak lucu yang penting aman.
Saya suka pusingnya begini nih kalau lagi siaran. Harus direm-rem ya. Momen paling seru dan gokil ketika membuat podcast Ancur selama ini dari narsumnya, dari kontennya, ada nggak? Kalau ntar mungkin satu-satu ya. Kalau dari saya tuh momennya adalah pada saat tahu kalau podcast ini tuh ada yang dengar. Oke. Jadi pas kita kan sering ada beberapa kali live podcast juga. Iya. Live podcast ternyata apa yang kita obrolin dengan format tongkrongan tuh ada yang denger dan berdampak ya gitu. Iya. Ke mereka gitu. Banyak yang curhat tuh ke kita karena Anda curhat tadi kayak kalian nemenin kita di masa-masa sulit gitu ya kan. Berarti lo ini juga ya, tinggi juga tuh perasaannya. Langsung ya memang itu. Jadi sombong. Kan kita malah kita happy karena kita kayak jadi temen. Iya. Jadi kayak ya kan yang nemenin lo di masa-masa sulit harusnya temen lo dan kita happy bisa jadi temen lo gitu sih. Oke. Anggapnya gitu tuh. Mungkin dari Dika? Ya. Kalau gue juga rata-rata kayaknya sama ya. Ada orang yang segitu attach-nya, segitu nempelnya sama kita sampai dia ngasih nama anaknya. Wow. Ya dari gabungan Dari nama gabungan kita nama kita bertiga. Jadi siapa tuh nama anak itu? Aduh jangan. Kalau kita sebutin nanti ketahuan istrinya ngambek. Karena istrinya nggak tahu. Karena istrinya nggak tahu. Istrinya nggak tahu. Jadi dia ngasih nama dari singkatan kita, tapi dia bilang ke istrinya dari mana gitu. Iya. Padahal singkatan dari gabungan nama kita. yang punya bertiga. double meaning gitu juga lah. Iya, Nah iya. padahal maksudnya dia tuh dari gabungan nama kita. Kalau nggak salah Diego Maradona. Nggak usah. Belum. Itu terlalu panjang. Pele. Masa Pele. Jadi saking deketnya sama pendengar ya. Sampai segitunya loh, luar biasa. Itu yang jadinya akhirnya kita nggak nyangka kalau podcast yang kita bikin tadinya untuk kita sendiri awalnya. Iya. Kita kan bikin kita pingin senang-senang, pingin ketawa, pingin nongkrong. Iya. Taunya dampaknya bisa segitu gedenya. Oke. Gitu. Nah kalau Patra sendiri gimana melihat perkembangan korupsi di Indonesia? Beda ya. Jangan beda ya. Jangan dipancing. Ya udah kita jeda dulu deh, kami akan kembali saat lagi tetaplah di Betai. Masih bersama podcast Ancur. Mungkin dari Dika, lo menyangka nggak bahwa podcast Ancur sekarang tuh bisa seancur ini, sebesar inilah pokoknya, ya kan? Orang kan mikirnya, wah podcast Ancur tuh ancur banget deh, pokoknya Nyangka nggak bisa sebesar ini sekarang? Nggak ada sih, karena kan dari awal juga kita mikirnya ini untuk kita aja ya, maksudnya untuk kita bikin satu wadah buat nongkrong, ngumpul, ya udah kita rekam. Nanti jadinya seperti apa, nggak pernah kebayangin sebesar ini akhirnya, gitu. Oke. Nggak terduga lah. Iya. Kalau gue sih udah menduga dari awal. Mas bentar, Mas mulai konsisten sombongnya ya. Udah mulai diambil nih Orang konsisten. lo kok nyangka nggak? Nggak nyangka deh, nyangka. Gak apa-apa, soalnya yang penting kan gak makan duit rakyat. Jadi kan hasil jadi payah sendiri dari nol ya. Iya, lanjut. Bingung. Tadi Reza nungguin siapa yang mau nyapin. Dilihatin dulu. Lanjut aja. Senang-senang segede ini, makanya kita nggak cuma pengen besar, bukan buat kita doang, pengennya ada tadi ekosistem PR-nya adalah ngebentuk ekosistemnya itu loh. Yang emang jadi PR barang-barang podcaster yang sekarang ada nih di Indonesia. Dan podcast Ancur membuat podcast Han. Yes. Betul sekali. Untuk menjaga ekosistem, membangun ekosistem tadi ya. Patra bisa ceritain sedikit soal podcast Han ini. Kenapa harus ada podcast Han? Jadi podcast Han ini supaya ekosistemnya si podcast juga makin berkembang. Jadi suka banyak podcaster yang bikin tuh nanya ke kita. Kita tuh udah ngerekam, kita udah bikin, terus kita ngapain lagi ya? Sebenarnya kan podcast Ancur udah ngejalanin di duluan lah. Mungkin karena kita lebih dulu lah. Kita udah ketemu brand, kita udah jualan IP-nya seperti apa, produk IP-nya. Nah kita tuh pengen sharing lah sama teman-teman yang bikin podcast juga jalan membuat IP podcast itu akan menjadi seperti apa. Makanya podcastan itu sebagai wadah juga, dan untungnya si pihak Spotify mau ikutan juga nge-support. Jadi kita sih sebenarnya mempertemukan antara si kreator podcast dengan si Spotify-nya lah. Kita
kita penghubungnya lah. Ya, makanya kita terus mencari bakat-bakat baru, podcaster baru. Karena banyak banget di Indonesia sebenarnya podcast gitu. Pasti. Cuman mungkin setelah rekam terus upload, mereka bingung ngapain lagi nih, gimana ya cara memarketingkan podcast gue gitu lah, intinya gitu. Nah, disinilah kita coba, nanti ada workshopnya juga di podcastan ini, nanti ada workshopnya. Ada pelatihan. Ada sharing juga dengan teman-teman podcast yang lain. Kayak tahun lalu kita barengan Oki Rengga dari podcast agak lain. Oke. Kita undang juga. Kita undang juga sharing. Terus pihak Spotify juga akan sharing industri podcast itu seperti apa gitu. Perjalanannya kurang lebih hampir 2 bulan lah nanti. 2 bulan. 2 bulan. Dimulai sejak? Dari tanggal 19 September kemarin udah open registrasinya. Oke. Sampai 18 Oktober. Kita nyaring tuh kurang lebih 1 bulan tuh. Betul. Mereka daftar, nanti kita seleksi jadi 30 besar. Yes. 30 besar akan ada workshop. Workshop masuk 20 besar. 20 besar ada workshop lagi. Langsung 5 besar final. Ya. Gitu. Nah finalnya di sini katanya kan. Wah, enggak dong. Udah teken belum? Malam final yang tolol seru banget loh. Iya. Nah, ini cuplikannya nih. Enggak ada. Live. Ini live. Nggak bisa langsung edit Serinya ya? Jadi ini udah tahun kedua. Tahun kedua. Tahun lalu Oke. podcast Hunt itu yang daftar 392 podcast. Wih, Seluruh Indonesia. 390. Iya. Tahun ini? Tahun ini baru seminggu kan, jadi Iya. belum terlalu kelihatan banyak. gimana growth-nya. Masih dibuka Masih sampai dibuka. 18 Oktober. Nah, makanya buruan daftar ya. Gampang kok, tinggal lihat aja di podcasthunt.id, di situ caranya lengkap, jelas. Di bio Instagram kita juga ada, di Podcast Hunt juga ada di Instagram. Jadi pengennya banyak bakat-bakat baru saat industrinya siap, bakat-bakatnya tetap ada gitu. Iya. Jangan industri akhirnya bertumbuh dan siap, tapi pelakunya dia lagi. Iya, betul. Gitu, kayak teman-teman kan dari Mas Dika, Patra kan stand up juga kan regenerasinya Iya, berjalan terus kan, ada terus kan. Karena industrinya akhirnya ngebentuk untuk itu ada terus. Jadi nantinya podcast pengennya gitu juga tuh, punya regenerasi terus. Dan Jadi komunitasnya semakin membesar. Semakin gitu ya. membesar, betul. Oke. Nah, kalau dari Dika sendiri, ini kan menarik ya kalau kita bicara soal podcast, sekarang pakai HP aja udah bisa nih. Ya. Tinggal rekam, selfie dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ke depan itu seharusnya podcast yang baik dan benar itu seperti apa? Apakah dari segi konten atau apa sih karakter seperti apa yang dicari dalam podcastan ini? Jadi sebenarnya juga di podcastan ini juga kita udah bilang yang paling penting tuh adalah lu masih hidup ya. kalau nggak bisa nggak bikin podcast. dong, caranya dong. Takutnya nanti ada yang bikin podcast Michael Jackson, Kurt Cobain, ya kitanya takut. Nggak bisa kita nilai nanti. Soalnya format kita video podcast. Oh iya, video podcast. Video podcast. Sekarang tuh orang kayaknya spending untuk nonton tuh juga lebih panjang juga kan. Makanya kita nyaranin buat yang mau ikut podcastan video, dan tolong videonya dibikinnya yang bagus, karena sekarang handphone juga udah pada bagus ya. Iya, Handphonenya iya. udah bagus gitu. Tolong jangan dibikin pakai CCTV ya. Di atas. Karena pernah ada yang bikin. Tahun lalu ada yang bikin serius. Orangnya ada 7, kameranya di ujung, mic-nya nggak kedengeran. Kalau nggak salah judul podcastnya Paranormal Activity. Film begitu. Dari CCTV soalnya. Jadi yang paling penting mungkin dari kualitasnya, audionya Iya. harus bagus. Sekarang juga udah banyak kualitas audio yang bagus-bagus, nggak harus mahal, Iya. tapi bagus banyak. Terus juga sama kamera. Sisanya tuh kita pingin ada uniqueness-nya Iya. dari tiap-tiap podcast. Betul. Sama kontennya tuh nggak harus komedi, nggak harus horor doang. Oke. Kayak edukasi, Boleh. itu parenting, couple, itu tuh lagi banyak juga kok gitu yang Masalah di nyari. kantor gitu kan juga bisa ya? Bisa, masalah di kantor. Atasan bawahan. Bisa. Gitu-gitu. Itu bisa Kemeja rok gitu kan. Iya. Di kantor, atasan, bos sama anak buah, bos sama anak Oh, sampai ngomongin bawahan tentang itu. fashion. Bisa juga sih. Kalau fashion juga bisa ya. Fashion bisa. Jadi uniqueness itu yang dicari ya Pak. Iya, ya? benar. Makanya personality itu penting banget. Oke. Untuk bikin konten kayak lu sukanya apa, lu bisanya apa, ya itu aja. Jangan karena trennya lagi horor nih, terus lu coba-coba ikut horor tapi lu nggak suka-suka banget, mendingan jangan sih. Oke. Kalau lu sukanya paddle, sekarang lagi paddle banget, Iya. ya bikin aja podcast tentang paddle gitu kan. Ya itu apa-apa juga, semakin niche
semakin beda secara spektrum dibanding podcast-podcast yang lain kan menarik juga kan. Oke. Nah kalau kita bicara soal podcast Ancur sudah bertahan 6 tahun juga. Yang bikin kalian ini masih kompak itu apa sih sebenarnya? Waktu sih, kita waktu. Kita nggak bisa bohong kalau waktu. Jangan kelihatan. Ini kelihatan dong kan ngadepnya ke sana. Balik. Jangan gitu. Ini kelihatan juga. Nah, emang kita juga senang ngelakuinnya kayak emang kita suka siaran, kita suka bercanda, kita suka nongkrong. Pada akhirnya ada hasilnya yang mengikuti, ya itu sih jadi bonus juga sih buat kita sih pada akhirnya. Karena dunia hiburan saat ini kan makin kompetitif. Iya. Ya. Apa yang harus kembali menjadi fokus perhatian dari seorang podcaster gitu ya, agar tetap bertahan, tetap play in the game gitu loh, tetap ada di kompetisi ini, tetap ada di ekosistem podcast ini, dari Dika mungkin. Kalau menurut gue adalah ya lu suka tempatnya dulu ya. Sama kayak lu main ke tempat hiburan atau amusement park gitu. Kan lu harus suka tempatnya dulu. Oke. Kalau lu udah suka tempatnya, kayaknya masalah uang, masalah waktu itu bisa dikesampingkan deh. Masa? Itu kan tadi bisa dikesampingkan, bukan dihilangkan. Dikesampingkan. Ngomong dikesampingkan. Bener. Gesernya kan kita nggak bisa tahu gesernya segini. Apa gesernya cuma segini. Terserah kalau itu. Iya. Tapi balik lagi soal uniqueness tadi ya Dias ya. Iya, benar. Ya kalau uniqueness benar dari yang Mas Dika bilang, sama sebenarnya podcast itu nggak cuma sekedar produk video dan audio. Betul. Tapi kayak ini udah IP sebuah ya? jadi brand, udah sebuah jadi intellectual property. Kita kayak ngeliat teman-teman kita podcastnya kan kayak agak lain lu jadi film. Kemarin GJS jadi film gitu kan. Jadi dari sebuah produk yang ngobrol, komedi, di-upload, ternyata bisa jadi sesuatu barang lain lah gitu. Kayak kita ada produk animasi, kita ada produk jadi parfum dengan brand kita. Itu tuh bisa terjadi dengan podcast-podcast yang akan datang ke depannya juga. Jadi nggak melulu cuman satu keran doang nih jalur mencari monetisasinya gitu. Tapi secara IP-nya bisa dikemana-manain. Oke, mungkin terakhir dari Dika atau dari masing-masing ya, singkat saja apa harapannya untuk podcast Ancur dan juga podcast Han ke depan? Kalau dari gue mudah-mudahan yang lagi pada nonton sekarang juga mulai tertarik dan juga ikutan, karena ini peluang buat kalian. Silahkan kita terima sebanyak-banyaknya. Iya, betul. Jadi silakan ikutan podcast Han 2025 ya. Abang-abang yang di sini juga boleh kalau mau ikut podcast. Siapa tahu mau curhat. Emang konsepnya setiap segmen makin berkurang ya di sini. Apa gue bilang aja? Iya makanya. Bener kan yang gue bilang kan? Terakhir tinggal berdua. Makanya. Bener juga. Terus segmen 4 tinggal 3 orang kali. Makin kurang ya. Jadi industri podcast lagi berkembangnya di Indonesia. Baru banget mulai. Jadinya peluangnya masih besar. Jadi untuk ikutan dan lo masuk ke lokomotif awal di industri podcast nih masih peluangnya gede banget. Jadi silakan ikutan podcastan 2025. Patra terakhir singkat. Ya kalau lo suka mendengarkan podcast dan selama ini penasaran pengen deh bikin podcast juga, atau udah bikin podcast terus bingung harus diapain lagi sih produk podcast lo, nggak ada salahnya lo ikutan ke podcastan, karena tahun lalu pun juara satunya tuh awalnya coba-coba sampai akhirnya dia beneran jadi juara satu, dan sekarang konsisten selama setahun ini dia tetap bikin podcast. Jadi ya nggak ada salahnya sih lu coba untuk ikutan podcastan 2025. Yes. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk podcast Ancur. Sehat selalu teman-teman podcast Ancur ya. Sukses terus. Karena di sini ladies night, kita mau di sini. Bubar. Gue mau ganti baju. Yang berubah dia. Gue juga dong. Oke, kita dengerin dulu. Kami akan kembali saat lagi tetaplah di Midnight Live. Masih di Midnight Live. Nonton gimana? Masih ngantuk? Bohong ya? Ini kayak berkurang, ini gimana sih, kita nggak solid. Wah kacau nih, tepuk tangan dulu dong, biar semangat. Oke, kita harus
tetap semangat pada malam hari ini dan langsung saja kita ke berita pertama ini. Hari Rabu seperti biasa ada aku Fatma Ayu di segmen Ladies Night. Oke, pemirsa tahu nggak? Enggak. Kacang ya ini, garing ya. Pemirsa tahu nggak? Penisirin apa penasaran nih? Penasaran ya. Pemirsa tahu nggak kalau untuk tampil cantik itu nggak melulu soal kosmetik. Tapi bisa juga dengan mencari warna terbaik yang cocok dengan kulit kita. Nah, tapi tenang, ada cara untuk tampil paripurna, yakni dengan melakukan personal color analysis yang bisa memancarkan pesona dari warna. Ini sepertinya cocok nih buat para penonton nih. Aku lihat nih auranya kayak agak muram, kurang bercahaya, kurang bersinar gitu ya. Ini sepertinya cocok untuk dianalisa color yang tepat itu seperti apa ini. Ini jangan-jangan bukan warnanya yang nggak cocok, tapi kantongnya yang nggak cocok. Kayak kering, malu nggak pernah basah-basah ini sepertinya. Oke, ini dia liputan dari aku untuk Awadia. Pemirsa, kali ini aku udah ada di Color for You, personal color analysis yang ada di Tangerang, Banten. Dan di samping aku ini sudah ada Miss Chai Bin Lee, owner dari personal color analysis Color for You. Halo, selamat malam Miss, nice to meet you. Nice to meet you. Apa kabar? Baik, apa kabar Miss? Baik juga. Nah pemirsa, Miss Chai Bin Lee ini adalah dari Korea ya, dan memang personal color ini memang sudah terkenal di Korea. Banyak idol-idol yang menggunakan atau menggunakan jasa personal color analysis untuk menampilkan versi terbaik mereka gitu. Betul, ya Miss ya. Betul. Miss, boleh dijelaskan nggak sama pemirsa nih sebenarnya color analysis itu seperti apa sih? Oke, jadi personal color itu kita itu membantu untuk customers kita mencari the best colors. Jadi skin tone kita masing-masing individu kan beda-beda semua ya. Nah, belum tentu warna ini bakal cocok untuk semua orang. Nah, kita bakal cariin the best colorsnya dan bisa juga bantu rekomendasiin warna outfit, warna makeup, warna rambut, warna aksesoris, semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke tahap personal color analysis, kita harus menghapus make up terlebih dahulu agar warna asli kulit kita bisa terlihat jelas dan hasil analisa warna nanti bisa akurat. Kita mulai dulu ya Miss ya. Miss. Sebelum kita mulai, kan udah hapus makeup ya Miss. Yes. Kita perlu juga tutupi warna bajunya Miss ya. Jadi biar benar-benar tidak ada warna lain selain skin tone-nya kita. Oke. Yes. Dan nggak cuman warna baju aja, kita perlu juga tutupi warna rambut. Karena aku lihat Miss ini bekas cat kan ya? Iya, betul. Yes. Nah, warna rambut itu kan bisa dicat ya. Jadi biar hasilnya lebih maksimal gitu. Tutupi dulu. Setelah diletakkan kain putih di badan dan kepala untuk menetralisir warna dalam tubuh, Miss Chai Bin pun siap menganalisa warna terbaikku dengan melakukan color matching, yakni membentangkan puluhan warna dalam berbagai kategori musim. Untuk personal color analysis terdapat 4 warna musim yang digunakan, yakni spring, summer, autumn, dan winter. Dari 4 musim tersebut ada turunannya, yakni berdasarkan suhu warna, warm atau cool, kedalaman warna, light atau deep, dan intensitas warna, soft atau clear. Miss Chai Bin pun dengan teliti melihat warna yang cocok di kulitku. Nah, maka your season is this.
Autumn Deep namanya. Autumn Deep. Autumn Deep. Apa yang Miss lihat dari warna ini? Nah, coba kita lihat ya. Kalau Autumn Deep ini kan warnanya bold, jelas gitu ya. Warnanya nggak nanggung, nggak keputihan, nggak kehitaman, kegelapan. Begitu misalkan Miss Autumn Deep, kita pakai warna yang light pastel banget. Ini sama ini, pucat. Apa yang kita perhatiin adalah under eye mist-nya. Karena overall skin tone kita jadinya pucat, maka yang ke highlight adalah shadow-nya kita, yaitu under eye. Gitu. Atau bisa juga kelihatan agak lemas. Kan kita harus kelihatan charismatic kan. Nah, coba kita perhatiin lagi. Bagian pipi ini kan jadinya agak sedikit abu-abu. Yes, ini sama ini. Kayak blushy. Nah, lebih cerah ya. Lebih cerah. Betul, kelihatan lebih hidup juga, Miss. Ternyata nggak hanya warna di 4 musim aja. Miss Chaibin pun juga menganalisa warna-warna netral yang paling cocok di kulitku, seperti warna putih, hitam, ataupun abu-abu. Miss Chaibin juga menganalisa warna aksesoris yang cocok, apakah warna emas, rose gold, ataupun silver. Nah, tadi apa yang kita lihat kan warna, lebih fokusnya ke warna baju lah ya, untuk atasannya. Nah, sekarang kita bakal cobain beberapa lip colors yang cocok untuk autumn deep. Yes, kita bisa perhatiin juga Miss, warna lipsticknya Miss ini kan agak lebih ke tint ya. Jadi lebih ke soft, tapi lebih merah bata. Ini langsung dicoba ya Miss? Coba aja Miss, full lips. Nah, setelah puas cobain beberapa warna make up yakni lipstick dan blush on, aku menemukan warna terbaik yang cocok di kulit aku. Dan jadi gak takut lagi setelah beli shade warna produk make up. Iya nih Miss, udah diaplikasikan blush on terbaik dan juga lipstick, warna lipstick terbaik nih Miss. Ternyata apa nih Miss hasilnya dari kegiatan personal color hari ini? Nah, tadi kan ada lip colors juga. Nah, jadi Miss juga dapat nih semacam handout seperti ini. Jadi di sini kita udah checklist juga best colorsnya Miss dan juga second best yang kita tick itu adalah warna yang Miss bisa pakai. Dan tadi kita udah cobain lip colors juga ya. Ini bisa juga jadi sebagai referensi Miss begitu Miss mau coba belanja lipstick baru. Nah, kalau misalnya ada para ladies yang mau coba personal color analysis, tips dan triknya nih apa nih? Carilah konsultan atau studio yang emang benar-benar tidak melihat berdasarkan personal preference dan juga punya cukup pengetahuan tentang color theory dan juga personal color theory. Lebih baiknya lagi carilah studio yang emang sudah banyak clients. Thank you so much Miss for your help for choosing my best color. Thank you for coming. Thank you so much. Ya pemirsa, itu tadi keseruan kita personal color analysis di Color for You di Tangerang, Banten. Dari Tangerang, Banten, Fatma Ayu, Rudy Metro TV. Bye-bye. Oke, itu tadi tas warna yang bisa buat kita makin kece. Ini karena sepertinya durasinya udah makin malam nih ya, udah over, langsung aja kita nyusul sama yang punya acara ini. Oh, ini yang punya acara nih. Gimana Reza, kalau aku musim gugur, kalau kamu musim apa? Semi aku. Biar apa? Semi permanen. Ya udah kita tutup aja, kita ketemu lagi besok di Midnight Live.